Suara seruling duka terdengar dari lembah Ofel. Hari itu, Yerusalem tidak dipenuhi nyanyian ziarah, tetapi ratapan panjang. Raja Yoas telah mati. Di lorong batu istana, para pelayan berjalan pelan, membawa dupa dan kain penutup tubuh. Bau kemenyan bercampur dengan darah kering di lantai ruang takhta. Dindingnya masih menyimpan bekas tombak, dan di atas kursi gading yang ditinggalkan, burung merpati bertengger diam. Raja kita telah gugur oleh tangannya sendiri, bisik salah seorang penjaga tua. Bukan tangannya, jawab yang lain, tapi tangan para pengawalnya, mereka yang seharusnya melindungi. Berita itu menyebar cepat. Para pegawai istana berkhianat, membunuh Yoas di istana Milo, lalu melarikan diri. Dalam semalam, takhta kosong. Yerusalem bagaikan kapal tanpa nakhoda, dan rakyat menunggu siapa yang akan memimpin mereka. Fajar berikutnya, lonceng bait suci berdentang pelan. Imam besar dan para tua-tua mengadakan upacara darurat di pelataran luar. Di tengah mereka berdiri seorang pemuda berwajah pucat, tapi matanya bersinar tajam. Dialah Amazia, putra Yoas, berusia 25 tahun. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem. 2 Tawarikh 25 ayat 1. Hujan lembut turun ketika minyak urapan dituangkan di atas kepalanya. Amazia memejamkan mata. Dalam keheningan itu, ia mendengar gema doa imam. Tuhan, berikanlah hikmat kepada anak muda ini, seperti Engkau memberi kepada Salomo. Jadikan ia gembala bagi umatmu, bukan pemburu darah. Tapi dalam hatinya, Amazia tidak bisa menutup suara lain, suara ayahnya yang dulu berteriak dalam amarah, suara pengkhianatan, dan jeritan terakhir sebelum senyap. Setelah upacara, ia berjalan sendirian ke kamar pribadinya. Di sana ibunya, Yoadan dari Yerusalem, menunggunya. Wajahnya lembut tapi matanya penuh kekhawatiran. "Anakku," katanya, "engkau kini raja, tapi jangan terburu-buru menjadi hakim. Luka ini baru saja menganga." Amazia menunduk. "Ibu, darah ayah masih menodai lantai istana. Haruskah aku diam?" Yoadan menatapnya lama. Daud pun tidak membalas dengan tangannya sendiri, tetapi menunggu waktu Tuhan. Hari-hari pertama pemerintahannya diisi dengan perbaikan. Amazia menata kembali pasukan Yehuda yang tercerai-berai, memanggil para panglima dari setiap suku, dan menegakkan disiplin. Di bawah kepemimpinannya, Yerusalem mulai pulih. Namun di balik dinding, bisikan dendam belum padam. Para penasihat muda mendorongnya agar menegakkan keadilan raja, hukuman bagi para pembunuh Yoas. Rakyat tidak akan hormat pada raja yang membiarkan darah ayahnya tak dibalas. Kata salah satu dari mereka, seorang prajurit bernama Refael. Amazia hanya diam. Setiap malam ia naik ke menara istana, memandang ke bait suci di kejauhan. Api korban terus menyala, tapi di dalam dirinya api lain sedang membakar, api yang bernama amarah. Suatu malam, ia berlutut dan berdoa, "Ya Tuhan, Engkau tahu siapa yang bersalah, tapi Engkau juga tahu hatiku bergejolak. Tunjukkan kepadaku, apa bedanya antara keadilan dan balas dendam?" Jawaban tak datang segera, hanya suara angin yang melewati jendela batu, seperti napas yang menenangkan hatinya yang kacau. Matahari pagi memancarkan sinarnya di atas bukit-bukit Yerusalem. Dari kejauhan terlihat asap tipis mengepul dari altar-altar batu yang tersebar di lereng-lereng bukit. Bukit pengorbanan yang telah lama menjadi saksi doa dan ritual bangsa Yehuda. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. 2 Raja-Raja 14 ayat 4.
Raja Amazia telah berusaha menegakkan ketaatan kepada Tuhan, menyingkirkan kejahatan masa lalu ayahnya, dan memimpin rakyat dalam jalan yang benar. Namun ketika ia menatap rakyatnya yang masih menyalakan api di bukit-bukit itu, hatinya terasa campur aduk. Meski aku telah menegur, masih ada yang tetap pada kebiasaan lama mereka, bisik Amazia pada dirinya sendiri. Bukit-bukit itu, meski menyembah kepada Allah, dilakukan dengan cara yang seharusnya tidak lagi. Di lereng bukit, seorang wanita tua menunduk saat menaruh persembahan di atas altar batu. Suara kidung lembut terdengar, mengiringi asap yang melayang ke langit. Ia berharap Tuhan mendengar hatinya, meski ia sendiri belum mengerti sepenuhnya perintah Allah. Amazia menatap dari kejauhan, diam-diam berdoa, "Ya Tuhan, tuntunlah bangsa ini. Hati mereka ingin dekat denganmu, meski mereka masih terpaut pada cara lama. Ajari mereka agar bukit-bukit ini bukan sekadar batu dan api, tetapi tempat di mana Engkau benar-benar hadir." Asap dari bukit-bukit itu berbaur dengan cahaya pagi, seakan Tuhan sendiri mengamati hati yang tulus di balik tradisi yang tak sempurna. Amazia tersenyum tipis, menyadari bahwa pemulihan bangsa tidak datang sekaligus, tetapi selangkah demi selangkah dari hati yang ingin kembali kepada Allah. Beberapa bulan kemudian, para pengkhianat itu ditangkap. 3 orang utama, panglima pengawal, penulis istana, dan penjaga gerbang barat. Mereka diikat dan dibawa ke halaman istana. Rakyat berkumpul untuk menyaksikan. Langit sore memerah seperti luka yang terbuka. Amazia duduk di kursi pengadilan, mengenakan jubah ungu kerajaan. Di hadapannya berdiri para terdakwa dengan wajah keras. "Apakah kalian mengakui perbuatan kalian?" tanya Amazia. Salah satu menjawab lantang, "Kami melakukannya karena raja telah berbuat najis di hadapan Tuhan. Kami menegakkan keadilan Tuhan." Kata-kata itu membuat seluruh halaman sunyi. Imam Yedaya menatap tajam, hendak memprotes, tapi Amazia mengangkat tangannya. "Diamlah, aku ingin mendengarkan mereka." Lelaki kedua berbicara, suaranya serak. "Raja Yoas membunuh Nabi Zakaria di pelataran bait Tuhan. Kami takut murkanya menimpa Yehuda. Jadi kami menyingkirkan raja yang telah melupakan Allah." Amazia menatap mereka lama sekali. Dalam hatinya muncul gambar masa kecil. Ia melihat ayahnya yang dulu dipuji rakyat karena kebaikannya di bawah Imam Yoyada. Tapi setelah imam itu mati, Yoas berubah. Ia menjadi sombong dan menolak teguran Nabi Tuhan. Mungkin mereka tidak sepenuhnya salah, pikir Amazia dalam hati. Tapi apakah itu alasan untuk membunuh? Ia berdiri perlahan. "Kalian telah menumpahkan darah raja yang diurapi Tuhan. Dan untuk itu, hidup kalian akan diambil. Tapi aku tidak akan menumpahkan darah yang tidak bersalah." Dan dengan suara tegas, ia memerintahkan Algojo, "Bunuh mereka, tapi jangan sentuh anak-anak mereka." Keesokan harinya keputusan itu diumumkan ke seluruh Yehuda. Rakyat terdiam. Ada yang memuji kebijaksanaannya, ada yang mencibir karena dianggap terlalu lembek. Namun Amazia berpegang pada satu hal, firman Tuhan. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, "Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri." 2 Raja-Raja 14 ayat 6. Malam itu ia memanggil Imam Yedaya ke ruang pribadinya. "Yedaya," katanya, "aku tahu banyak yang tidak mengerti keputusanku, tapi aku tidak ingin memulai pemerintahanku dengan dosa baru." Imam itu tersenyum lembut. "Tuanku telah memilih jalan Daud, sebab Daud pun menahan diri ketika Saul mengejarnya, padahal ia bisa membunuhnya dengan mudah." Amazia menatap ke jendela di mana cahaya bulan menyentuh dinding batu. Kadang menahan pedang lebih berat daripada menghunusnya.
katanya lirih. Beberapa malam kemudian Amazia bermimpi. Ia berjalan di koridor istana yang gelap. Di ujungnya ia melihat bayangan ayahnya, Raja Yoas, berdiri dengan wajah muram. "Anakku," suara itu bergema, "mengapa engkau tidak membalas mereka yang menumpahkan darahku?" Amazia berlutut, "Ayah, aku ingin taat pada Tuhan." Tapi bayangan itu mendekat, matanya penuh amarah. "Aku adalah raja, darahku harus dibalas dengan darah." Lalu suara itu menghilang seperti kabut, dan Amazia terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap tangan dan melihatnya gemetar. "Ya Tuhan," bisiknya, "jangan biarkan aku dikuasai oleh roh dendam." Sejak malam itu, ia sering berdoa di halaman bait suci. Para imam melihatnya berdoa lama di depan mezbah tanpa berkata apa-apa. Orang-orang mulai memanggilnya raja yang lembut hati. Tapi mereka tidak tahu, setiap kelembutan lahir dari peperangan batin yang panjang. Suatu sore, Yoadan datang menemuinya di taman istana. Angin musim semi berhembus lembut dan daun zaitun berguguran di sekitar mereka. "Aku mendengar engkau menahan tanganmu dari membunuh anak-anak para pengkhianat itu," kata Yoadan. "Tuhan memberkatimu, anakku." Amazia tersenyum samar. "Ibu, aku tidak ingin anak-anak menanggung dosa ayah mereka, tapi kadang aku ragu. Apakah aku tampak lemah?" Ibunya memegang tangan Amazia. "Lebih baik tampak lemah di mata manusia daripada kuat di luar tapi busuk di dalam. Tuhan melihat hati, bukan pedangmu." Kata-kata itu menjadi pelipur bagi Amazia. Ia belajar bahwa kekuasaan bukan tentang siapa yang bisa membunuh paling banyak, tetapi siapa yang bisa menahan tangan di saat semua orang memintanya bertindak. Tahun-tahun pertama pemerintahan Amazia membawa ketenangan. Pasar-pasar kembali ramai, para petani menanam di ladang yang dulu terbakar perang. Anak-anak bermain di jalan-jalan Yerusalem dan di pelataran bait suci. Nyanyian Mazmur kembali menggema. Rakyat mulai berkata, "Tuhan telah memberi kita raja yang bijaksana." Namun, di antara suara pujian itu masih ada bisikan lain. Raja muda ini terlalu berhati lembut. Ia tidak akan membuat Yehuda besar. Amazia mendengarnya, tapi ia tidak menjawab. Ia percaya waktu akan membuktikan segalanya. Pada malam ke-1000 sejak ia naik takhta, Amazia menulis catatan di lembar kulit domba yang kini tersimpan di catatan istana. "Aku tidak ingin menjadi raja yang dikenal karena menumpahkan darah, tapi karena menahan pedang. Sebab keadilan tanpa kasih hanyalah bentuk lain dari kebencian yang disucikan." Suatu pagi, Amazia kembali berdiri di menara istana, memandang ke arah timur. Langit terbentang biru dan cahaya matahari perlahan menembus kabut. Di bawahnya, rakyat mulai beraktivitas. Para imam meniup sangkakala pagi dan nyanyian dari bait suci terdengar lembut. Amazia menutup matanya. Ia mengingat semua luka, darah, bisikan, dan doa yang membentuk dirinya selama ini. "Jika hari ini adalah fajar baru," katanya pelan, "maka biarlah aku hidup dengan terang yang benar, bukan terang pedang, tetapi terang hukum Tuhan." Kisah Amazia bukan hanya catatan sejarah tentang seorang raja muda yang adil. Itu adalah cermin bagi setiap hati manusia yang pernah terluka dan ingin membalas. Ia menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak pernah lahir dari amarah, tetapi dari ketaatan. Dan terkadang taat kepada Tuhan berarti menentang darah daging sendiri. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ulangan 24 ayat 16. Dengan langkah yang tenang dan keputusan yang berat, Amazia mengajarkan dunia bahwa pemimpin yang benar adalah mereka yang mampu berkata cukup ketika dunia berteriak lebih.
Beberapa tahun telah berlalu sejak hari ketika Amazia menolak untuk menumpahkan darah anak-anak para pembunuh ayahnya. Masa itu adalah masa damai bagi Yehuda. Namun seperti matahari yang perlahan meninggi dan menimbulkan bayangan panjang, demikian juga ketenangan Amazia mulai terancam oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ambisi. Ketika istana menjadi tentram dan musuh di dalam negeri tak lagi mengancam, suara lain mulai berbicara dalam hatinya. Engkau telah adil, Amazia. Tapi adakah arti keadilan bila engkau tak berkuasa? Daud bukan hanya adil, ia menang. Suatu pagi di balai raja, para panglima Yehuda berkumpul. Di hadapan mereka terbentang peta kulit besar dengan guratan-guratan hitam menggambarkan wilayah Edom di selatan, bangsa yang sejak zaman Daud memberontak dan menghina Yehuda dan menutup jalan perdagangan menuju Ezion Geber. Ini saatnya kita menegakkan kehormatan negeri. Amazia diam menatap peta itu lama. Ia tahu sejarahnya bagaimana bangsa Edom, keturunan Esau, telah lama menjadi duri dalam daging bagi keturunan Yakub. Namun yang lebih membakar hatinya adalah sesuatu yang lebih pribadi. Keinginan untuk dikenang sebagai raja besar seperti Daud. Ia berkata perlahan, "Aku telah menahan pedang di Yerusalem." Tapi mungkin kini saatnya pedang itu berbicara di medan perang. Para panglima bersorak dan perang pun diputuskan. Amazia mengirim utusan ke seluruh Yehuda untuk memanggil para laki-laki yang sanggup berperang. Dari Bethlehem sampai Hebron, dari Tekoa sampai Lakis. Pasukan pun terkumpul, 100.000 prajurit pilihan. Namun Amazia ingin lebih. Ia menyewa 100.000 prajurit bayaran dari Israel, kerajaan di utara, dengan bayaran 100 talenta perak. Ketika berita itu sampai ke telinga seorang abdi Allah, seorang nabi datang menemuinya di istana. "Ya Raja," katanya, "pasukan dari Israel jangan kau biarkan ikut bersamamu, sebab Tuhan tidak menyertai Israel. Mereka telah menjauh darinya." Amazia tertegun, "Tapi aku sudah membayar mereka 100 talenta perak. Bagaimana dengan kerugian itu?" Nabi itu menjawab dengan tenang, "Tuhan dapat memberikan lebih dari itu kepadamu." Kata-kata itu menembus hati Amazia seperti pedang yang tak kelihatan. Ia menarik napas panjang, lalu memerintahkan, "Biarlah pasukan Israel kembali ke negeri mereka. Aku tidak ingin Tuhan melawan aku." Dan prajurit-prajurit bayaran itu kembali ke Samaria dengan hati marah. Mereka merasa dihina. Amazia tak tahu bahwa kemarahan itu kelak akan menyalakan api baru di belakangnya. Hari itu tiba. Pasukan Yehuda bergerak ke selatan, menuju lembah Asin di perbatasan Edom. Matahari bersinar garang, dan pasir memantulkan panas yang membakar kulit. Amazia memimpin sendiri pasukannya, pedangnya berkilau, dan di dadanya tergantung medali perak bertuliskan YHWH, tanda bahwa ia masih percaya Tuhanlah sumber kekuatannya. Di lembah itu, mereka berhadapan dengan pasukan Edom. Benteng-benteng batu merah berdiri megah di belakang musuh. Teriakan perang menggema. Panah-panah melesat. Pedang beradu. Tanah bergetar oleh derap kaki ribuan tentara. Amazia berteriak, "Atas nama Tuhan semesta alam, maju!" Dan Yehuda menang. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu, lalu dinamainyalah kota itu Yoktil. Begitulah sampai hari ini, 2 Raja-Raja 14 ayat 7. Yerusalem bersorak, korban syukur dinaikkan di bait suci. Amazia disambut sebagai pahlawan. Ia memasuki kota dengan panji-panji berkibar, dan rakyat berteriak, "Hidup raja kita yang gagah perkasa." Namun, dalam kesunyian malam setelah pesta kemenangan, sesuatu berubah dalam hatinya.
Ia berjalan di halaman istana sambil membawa obor, menatap tangannya yang berlumur kemenangan. "Beginikah rasanya kejayaan?" katanya dalam hati. "Lebih manis dari keadilan, lebih hangat dari doa." Kemenangan itu membuatnya mabuk akan kekuatan. Dalam diam, ia mulai berpikir bahwa dirinya tak kalah dari Daud. Bahkan mungkin, ia lebih besar karena ia menaklukkan Edom dengan pasukan yang lebih kecil. Ketika pasukan Yehuda kembali dari Edom, mereka membawa harta rampasan besar, emas, perak, kain ungu, dan patung-patung dewa Edom. Para prajurit menganggapnya simbol kemenangan. Tapi Amazia memandangnya dengan rasa ingin tahu. "Mereka menyembah patung ini, tapi kita mengalahkan mereka," katanya sambil tersenyum tipis. "Mungkin dewa mereka bisa menjadi tanda kekuasaanku atas Edom." Beberapa hari kemudian, para imam mendapati bahwa Amazia menempatkan patung-patung itu di satu ruang di istana, bahkan mempersembahkan dupa bagi mereka. Ketika Nabi Tuhan mendengar, ia datang lagi dengan wajah murka. "Mengapa engkau menyembah Allah yang tidak dapat menyelamatkan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Amazia menoleh dengan tatapan dingin. "Apakah aku harus selalu mendengar kata Nabi?" "Diamlah, aku sudah cukup tahu kehendak Tuhan." Nabi itu menjawab, "Aku tahu Tuhan telah menetapkan engkau akan binasa karena engkau telah menolak nasihatnya." Dan Nabi itu pergi. Kata-kata itu menggantung di udara seperti awan gelap sebelum badai. Tak lama setelah itu, berita kemenangan Amazia sampai ke kerajaan Israel di utara. Raja Israel saat itu adalah Yoas, anak Yoahas, cucu Yehu. Amazia, mabuk oleh kemenangan atas Edom, mengirim pesan kepada Yoas, "Mari kita bertemu muka, bertarung di medan terbuka." Sebuah tantangan perang. Para penasihatnya terkejut. "Tuanku, mengapa melawan saudara sebangsa?" tanya mereka. "Kita baru saja menang melawan Edom. Mengapa mencari perang baru?" Tapi Amazia menjawab dengan nada sombong, "Karena aku ingin seluruh Israel tahu, Yehuda tidak lebih kecil dari mereka." Utusan Yehuda tiba di Samaria. Raja Yoas membaca surat Amazia dengan senyum sinis. Ia lalu menulis balasan yang kemudian menjadi terkenal karena kebijaksanaan dan sindirannya. Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, "Rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya." Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. "Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu, dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" 2 Raja-Raja 14 ayat 9-10. Namun surat itu tidak merendahkan hati Amazia. Sebaliknya ia semakin bertekad. "Apakah aku pohon duri?" katanya marah. "Aku adalah pohon aras di Gunung Sion," dan ia memerintahkan pasukannya bersiap. Perang saudara pun tak terelakkan. Pasukan Yehuda dan Israel bertemu di Bet-Semes, wilayah perbatasan antara Yerusalem dan Samaria. Amazia memimpin dari depan, mengenakan baju zirah baru. Ia percaya Tuhan akan menyertainya, seperti saat melawan Edom. Namun hari itu, langit tidak berpihak kepadanya. Pasukan Israel menyerang dengan kekuatan besar. Panah mereka menembus perisai Yehuda, dan pasukan Amazia mulai panik, bertahan, teriaknya. Tapi barisan mulai pecah. Dalam sekejap, medan perang berubah menjadi kekacauan. Amazia tertangkap di medan itu. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia, di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem
dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. 2 Raja-Raja 14 ayat 12-13. Raja Israel membawa Amazia ke Yerusalem. Tanpa ampun, ia menjebol tembok dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, sepanjang 400 hasta, harta bait Tuhan, dan perbendaharaan istana dibawa ke Samaria sebagai rampasan. Yerusalem kembali menangis. Suara pedang menggema di jalan-jalan yang dulu penuh nyanyian mazmur. Di menara istana, Yoadan, ibu Amazia, menatap dari jauh dengan air mata jatuh di pipinya. Ia tahu anaknya telah jatuh bukan karena lemahnya tentara, tapi karena tingginya hati. Setelah kekalahan itu, Amazia hidup dalam aib. Ia dikembalikan ke tahta tapi tak lagi berkuasa penuh. Rakyat kehilangan kepercayaan padanya. Ia sering menyendiri di taman istana, duduk di bawah pohon zaitun, menatap tanah tanpa kata. Seorang pengawal tuannya suatu hari berkata, "Tuanku, mengapa engkau diam saja? Dunia belum berakhir." Amazia menjawab pelan, "Aku telah mengalahkan musuh di luar, tapi kalah melawan diriku sendiri. Dulu aku menahan pedang karena takut berdosa. Kini aku menghunusnya untuk membuktikan diriku dan Tuhan menarik berkat-Nya." Ia menulis catatan terakhirnya dalam gulungan pribadi. Kemenangan yang tidak disertai kerendahan hati adalah awal dari kejatuhan. Lebih baik kalah di medan perang bersama Tuhan daripada menang sendirian melawan kehendak-Nya. Kisah Amazia adalah cermin kehidupan manusia yang kompleks, dimulai dari ketaatan lalu diuji oleh kemenangan. Ia adalah raja yang memulai dengan hati takut akan Tuhan, namun perlahan tertarik oleh godaan untuk membuktikan dirinya. Ia benar di awal, tapi sombong di akhir. Ia mengasihi hukum Tuhan, namun kemudian lebih percaya pada pedangnya. Dan di sanalah letak pelajaran bagi kita semua. Ketaatan kepada Tuhan bukanlah satu perbuatan di awal hidup, melainkan perjalanan panjang yang harus dijaga setiap hari. Langit Yerusalem sore itu merah tua. Debu perang masih melekat di dinding kota, dan di kejauhan tampak bayangan reruntuhan tembok yang pernah megah. Angin berhembus dari utara, membawa aroma batu terbakar dan kayu patah. Itulah hari-hari setelah kekalahan besar Yehuda dari tangan Yoas, Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya dan bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? 2 Raja-Raja 14 ayat 15. Perang yang dulu dianggap hanya sebagai ujian kecil antara dua saudara bangsa, berakhir dengan kehancuran yang memalukan. Yoas, Raja Israel, menembus tembok Yerusalem sejauh 400 hasta dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut. Ia menjarah segala emas dan perak dari bait suci Tuhan, serta membawa tawanan ke Samaria. Kini, setelah Yoas mangkat dan Yerobeam anaknya naik tahta di Israel, Amazia duduk sendiri di istananya yang sepi, hanya bayangan obor menemani wajahnya yang semakin tua dan pucat. Amazia duduk di kursi batu, memandangi api pelita yang berkedip lemah. Di tangannya tergenggam sepotong logam dari pintu bait suci yang telah dicungkil oleh pasukan Israel. Ia menatapnya lama, seperti seorang ayah menatap kuburan anaknya. Pengawal tua berdiri tak jauh darinya, tubuhnya sedikit membungkuk, rambutnya memutih seperti debu lembah Yehuda. "Tuanku," katanya dengan suara pelan, "rakyat masih gelisah. Mereka ingin tahu apa langkahmu selanjutnya." Amazia menatap kosong. "Langkah? Aku telah melangkah terlalu jauh, pengawal tua. Aku pikir aku bisa menandingi Israel, membuktikan bahwa Yehuda masih kuat. Tapi aku hanya membawa kehancuran ke rumah Tuhan." Ia menatap ke arah jendela. Di luar, bulan separuh menggantung di langit kelam.
Dulu aku berdoa agar Tuhan memberiku kemenangan, tapi mungkin Ia memberiku pelajaran. Pengawal tua menunduk. Pelajaran yang mahal, tuanku, tapi belum terlambat untuk bertobat. Amazia tersenyum getir. Tobat? Aku bertobat setiap malam, tapi tembok Yerusalem tidak akan tumbuh kembali hanya karena air mata. Beberapa tahun berlalu setelah perang itu, Amazia tetap memerintah di Yerusalem, tapi kekuasaannya retak. Para bangsawan mulai berbisik di ruang makan istana, para prajurit kehilangan semangat, dan para imam mulai mempertanyakan apakah Tuhan masih menyertai raja mereka. Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas, Raja Israel. 2 Raja-Raja 14 ayat 17. Selama 15 tahun itu, Amazia hidup dalam bayangan ketakutan. Ia tidak lagi memimpin pasukan, tidak lagi menulis surat kepada negeri tetangga, bahkan jarang keluar dari istananya. "Tuanku," kata Yedaya, imam tertua di bait suci, "rakyat butuh pemimpin yang berani berdiri, jangan biarkan mereka kehilangan harapan." Namun Amazia menjawab lirih, "Aku telah kehilangan kepercayaan mereka sejak tembok itu runtuh. Apalagi yang bisa kuperintah?" Yedaya menatapnya lama. "Kau masih punya satu hal, tuanku, kebenaran." Kata-kata itu menggema di hati Amazia berhari-hari. Tapi kebenaran apa yang tersisa bila seorang raja sudah dipermalukan oleh bangsanya sendiri? Malam demi malam, Amazia tidak bisa tidur. Dalam mimpi, ia sering melihat kembali wajah ayahnya, Raja Yoas, yang mati dibunuh oleh pegawai-pegawainya sendiri. Ia juga melihat darah Nabi Zakaria menetes di pelataran bait suci. "Apakah kutuk itu masih mengalir dalam keluargaku?" tanyanya pada Tuhan. "Apakah dosa ayahku masih menuntut balasan di zamanku?" Dalam keheningan, seolah ada suara lembut menjawab dari dalam hatinya. Yang berdiri di atas takhta tanpa kerendahan hati akan jatuh, entah oleh pedang musuh atau oleh rakyatnya sendiri. Amazia terbangun dengan napas terengah. Ia merasa seolah kata-kata itu ditulis di dinding kamarnya. Sejak saat itu, ketakutan berubah menjadi kegelisahan. Ia mulai mencurigai semua orang, para pengawal, para penasihat, bahkan para imam. Desas-desus pun mulai menyebar di antara rakyat Yehuda. Di pasar Yerusalem, orang-orang berbisik, "Raja kita takut, ia hanya duduk dan menunggu ajal." Ada kabar, sebagian panglima ingin menggantinya dengan putranya, Uzia. Nama Uzia mulai sering disebut-sebut di rumah-rumah. Ia adalah anak muda yang gagah, bijak, dan dicintai rakyat. Ia sering membantu para petani, ikut dalam doa di bait suci, dan memperhatikan nasib prajurit. Pengawal tua mendengar rumor itu dan segera melapor. "Tuanku," katanya dengan nada cemas, "ada bisikan untuk menurunkanmu dari takhta. Mereka ingin Uzia memerintah, Amazia mematung." "Uzia, putraku sendiri?" "Ya, tuanku. Mereka berkata engkau sudah lemah dan Tuhan tidak lagi menyertaimu." Raja itu berdiri perlahan, menatap keluar jendela ke arah bukit tempat Uzia sering berlatih memanah. "Jika itu yang diinginkan mereka, mungkin memang waktuku telah habis." Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lachis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lachis, lalu dibunuhlah dia di sana. 2 Raja-Raja 14 ayat 19. Hari itu datang seperti badai di musim panas. Rakyat mulai berkumpul di depan istana, meneriakkan nama Uzia. Para prajurit yang dulu setia kini berbalik arah. Amazia berlari keluar lewat gerbang kecil, meninggalkan istana di malam hari. Ia hanya ditemani pengawal tua dan seekor keledai. Mereka menempuh perjalanan menuju Lachis, kota berbenteng di selatan Yehuda.
Dalam perjalanan, Amazia berkata lirih, "Dulu aku membunuh orang karena mereka membunuh ayahku. Kini aku dikejar oleh rakyatku sendiri. Mungkin begitulah roda takhta berputar." Pengawal tua menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Tapi engkau masih raja yang takut akan Tuhan." Amazia tersenyum lemah. Takut pada Tuhan, tapi gagal memimpin manusia, itu sama saja. Ketika mereka tiba di Lachis, pengkhianat sudah menunggu. Dalam gelap, pedang berkilat. Pengawal tua mencoba melindungi rajanya, tapi kalah jumlah. Darah Amazia menetes di tanah kering Lachis. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. 2 Raja-Raja 14 ayat 20. Malam itu, Yerusalem diselimuti kabut tebal. Rakyat berbaris di sepanjang jalan batu ketika jenazah Amazia dibawa pulang. Tidak ada sorak, tidak ada tangis keras, hanya keheningan panjang. Yedaya, imam tua, berdiri di gerbang bait suci sambil berdoa. "Ya Tuhan, Engkau memberi, Engkau mengambil. Raja ini telah jatuh, tapi semoga Engkau memulihkan bangsa ini melalui keturunannya." Di bawah sinar obor, jenazah Amazia dimakamkan di samping ayah dan leluhurnya di kota Daud. Pada batu nisannya tertulis, "Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak seperti Daud." Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria, yang masih berumur 16 tahun, dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 2 Raja-Raja 14 ayat 21-22. Ketika matahari pertama menyinari Yerusalem, seorang pemuda berdiri di pelataran istana, namanya Uzia atau Azaria. Ia baru berusia 16 tahun, tapi sorot matanya mengandung kedewasaan yang lahir dari penderitaan bangsanya. Ia memandang ke arah bait suci, lalu berlutut, "Tuhan, ayahku gagal bukan karena Engkau meninggalkannya, tetapi karena ia melangkah tanpa mendengar suaramu. Aku tidak ingin mengulangi kesalahannya." Para tua-tua Yehuda menatapnya dengan harapan baru. Di bawah kepemimpinannya, tembok Yerusalem mulai diperbaiki, kota Elat di tepi Laut Merah direbut kembali, dan semangat bangsa Yehuda perlahan hidup kembali. Rakyat berkata, "Tuhan telah menghapus air mata kita melalui anak muda ini." Kehidupan Amazia berakhir dalam luka, tetapi dari luka itu lahir pemulihan. Ia bukan raja besar seperti Daud, bukan juga raja jahat seperti Ahab. Ia manusia yang mencoba taat namun terjatuh karena ambisi, namun Tuhan tidak menutup kisah Yehuda di sana. Ia menumbuhkan fajar baru melalui Uzia, putra yang belajar dari kegagalan ayahnya. Karena bagi Tuhan, setiap akhir yang pahit selalu bisa menjadi awal dari kasih karunia. Kehancuran tidak selalu berarti akhir. Amazia kalah dan jatuh, tapi melalui kejatuhannya Tuhan menyiapkan generasi baru. Dalam hidup, kegagalan bisa jadi ladang bagi pemulihan. Kerendahan hati lebih kuat dari pedang. Amazia kehilangan segalanya karena ingin membuktikan kekuatan sendiri. Tuhan lebih menghargai hati yang tunduk daripada tangan yang perkasa. Anak yang belajar dari luka orang tuanya akan membawa terang. Uzia menjadi contoh bahwa sejarah keluarga yang kelam bukan kutuk, melainkan cermin agar kita berjalan lebih bijak. Demikian cerita Alkitab kali ini. Sampai jumpa pada cerita Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.